sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? Yang sudah saya pelajari itu adalah tentang sastra. Sastra itu adalah alat yang menjadi pengantar untuk menumbuh karakter yang baik di dalam diri anak. Sastra anak adalah karya yang disesuaikan dengan dunia dan perkembangan anak. Melalui apresiasi sastra, anak diajak menikmati dan menciptakan karya seperti prosa, puisi, dan drama. Prosa dikembangkan melalui perencanaan, cerita, dan teknik penulisan yang kreatif, kemudian dievaluasi untuk melihat kesesuaiannya. Puisi melatih kepekaan rasa dengan teknik menulis sederhana dan melatih membaca ekspresif. Drama menggabungkan unsur cerita, ekspresi, dan kerjasama dalam pementasan. Yang kedua itu, bagian mana yang menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya. Menurut saya, bahasan yang paling penting itu bagian yang paling penting ialah apresiasi sastra itu reseptif dan produktif. Alasannya dikarenakan di sini inti pembelajaran sastra terjadi, anak belajar menikmati dan menciptakan karya sastra. Apresiasi sastra menjadi penghubung antara hakikat sastra anak, prosa, puisi, dan drama. Melalui apresiasi, anak bisa menggabungkan kemampuan berpikir, merasa, dan mengekspresikan diri dengan cara yang menyenangkan. Sederhananya, tanpa apresiasi, sastra hanya saja jadi bacaan pasif, bukan pengalaman hidup yang bermakna bagi anak. Nomor 3, dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan beri alasannya? Menurut saya, dan alasannya itu, dalam konteks sastra anak untuk calon guru SD, materi yang kurang perlu atau bisa disederhanakan adalah evaluasi rancang prosa secara teknis mendalam. Alasannya karena calon guru SD lebih penting mampu mengajak anak menulis dan menikmati cerita, bukan menilai prosa secara profesional seperti editor atau kritikus sastra. Penilaian yang terlalu teknis atau alur kompleks, gaya bahasa tinggi, tidak cocok untuk konteks cerita anak yang seharusnya sederhana dan menyenangkan. Fokus guru SD sebaiknya pada pembimbingan proses kreatif anak, bukan mengevaluasi karya standar sastra orang dewasa. Nomor 4 itu, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, untuk menjadi seorang guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Yang ingin saya pelajari yaitu materi teknik dan strategi menulis serta membaca puisi anak, karena puisi membuat belajar jadi menyenangkan dan mengasah imajinasi anak. Cocok untuk melatih keberanian, berbicara, dan cinta bahasa sejak dini. Mudah diterapkan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah puisi berjudul Aku karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tidak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, akan mau hidup 1000 tahun lagi. Baik, soalan ke-6 itu adalah, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Kekurangan saya dalam membaca puisi ialah kurangnya intonasi, kurangnya memaknai arti dalam puisi, dan kurang percaya diri. Yang ketujuh, dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi saya dan beri alasannya? Mungkin 8, karena
Itu kurang percaya diri, kurang menguasai arti dari sebuah puisi tersebut dan intonasinya. Yang kedelapan, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas? Sebutkan satu yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Yang membekas tuh golden moment saat tanggal 22 bulan 4 2005. Saat kita ingin mempresentasikan sesuatu materi, maka kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh sepele sama sesuatu. Sebagai calon guru harus mengetahui bagaimana cara memberikan pemahaman atau suatu materi kepada para pendengar. Yang pertama harus memahami materinya dulu, yang kedua harus menguasai apa yang akan kita presentasikan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada berapa golden moment? Ada 8 golden moment. Terima kasih.